percaya kalau tuh Bapak bersama kami hari ini. Judul hari ini orang asing, anak perempuan Yairus, dan perempuan yang sakit pendarahan. Jadi kita lagi belajar tentang orang asing. Siapa yang bisa merasa kalau mereka itu orang asing? Tambah saya belajar, tambah sadar kalau saya itu orang asing. Orang asing yang kita belajarin sekarang adalah orang-orang yang berdosa, orang luar yang tidak ada harapan pada waktu Yesus. Jadi kita berdoa, tapi orang-orang ini datang untuk berdoa dan ketemu Yesus, dan saya berdoa jadi biar orang-orang bisa ketemu Yesus bukan sebagai orang asing tapi sebagai anak-anak Tuhan. Kita nggak bakal bahas semuanya karakter cerita-cerita ini kayaknya sudah pada dengar, tapi mari kita pikir dan semoga firman Tuhan akan masuk ke dalam hati kita. Anak perempuan Yairus itu seorang yang kerja di rumah Tuhan. Jadi Yesus, orang-orang tanya Yesus untuk datang ke Yairus, dan orang-orang jemaat Yairus untuk bilang ke Yesus untuk datang karena anak perempuan Yairus sakit dan mau mati. Jadi mereka suruh Yesus datang biar Yesus bisa menyembuhkannya. Tapi dalam perjalanan dia ketemu seorang wanita. Harusnya dia nggak perlu berhenti, tapi dia berhenti untuk menghabiskan waktu dengannya, dan anak perempuan Yairus meninggal. Poin pertama, pendarahan dan 12 tahun. Salah satu akibat dari penyakit pendarahan. Jadi itu perempuan itu, kita lagi lihat perempuan ini karena ini dia sebab wanita ini yang menyebabkan Yesus telat untuk datang kepada anak perempuannya Yairus. Jadi saya sudah jelaskan di cerita ini pendarahan jadi masalahnya di sini. Nanti buat kita, kalau kita pikirkan dari cerita ini, siapa pemeran utamanya? Anak Jairus atau wanita ini yang dengan pendarahan? Wanita ini yang pendarahan lebih banyak dampak ya, dan anak Yairus nanti hanya disembuhkan. Jadi kalau akibat dari penyakit pendarahan itu perempuan ini tidak bisa hamil. Dalam arti rohania, dia tidak mampu menghasilkan hidup. Berarti dia tidak bisa menjadi saluran untuk menghasilkan hidup. Yang punya pendarahan tidak bisa melanjutkan keturunan, dan pas dalam budaya dulu mereka biasanya dianggap terkutuk dan najis. Jadi dia terkutuk dan dianggap terkutuk dan najis, dan orang-orang menghindari dia dan menunjuk-nunjuk dia. Apa salah orang tuanya sampai dia terkutuk begitu dan dia itu najis? Dalam ayat hari ini
menariknya dia mempunyai kondisi ini 12 tahun. Dan Yesus lagi di perjalanan untuk ketemuin anak perempuan Yairus. Kalau kita hitung, ketika anak perempuan Yairus lahir, wanita ini berarti pendarahan dimulai sekitar ya ketika anak perempuan itu lahir. Jadi apa yang kita bisa mengerti dari sini? Dalam satu sisi yang kita bisa lihat, satu sisi saja, jika putri Yairus itu dia mewakili orang-orang pilihan Israel. Jadi putri Yairus mewakili orang-orang pilihan Israel, ya orang Yahudi. Anak perempuan ini yang lahir dari tengah-tengah orang pilihan Israel, wanita dengan pendarahan mewakili orang-orang kafir yang dianggap najis dan orang-orang yang terkutuk, orang Israel yang diwakili oleh anak perempuan menjadi sakit dalam hal rohania. Yesus datang dari surga ke dunia untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit orang-orang pilihan Israel, anak perempuan ini. Pas dia lagi di perjalanan, ada yang mencegah dia, dan ini dianggap ini wanita yang dianggap terkutuk, yang tidak bisa menghasilkan hidup. Yesus berhenti tiba-tiba karena murid-murid dia pun tidak menganggap ini orang najis, dan kita harus biarkan saja. Fokus kita itu anak perempuan Yairus. Tapi Yesus berhenti untuk memerhatikan wanita ini. Sebenarnya dia bisa saja membiarkan dan pergi. Tapi dia tanya, siapa yang pegang jubah saya? Murid-muridnya pun anggap tertawa, murid-muridnya. Mereka bilang, semuanya juga pegang. Tapi Yesus bilang, kuasa saya keluar. Sama dengan orang Israel, Yesus datang ke orang Israel. Yesus datang kepada bangsanya. Tapi yang datang itu orang kafir. Dalam skala yang besar, sebelum orang Israel dipilih di Perjanjian Lama, firman Tuhan tuh buat semua bangsa. Tapi ketika Israel lahir, ada perbedaan dari Israel dan orang terkutuk, ya orang kafir. Bisa lihat, jadi kelahiran Israel, yang lain itu terkutuk. Dan dianggap kalau mereka tuh tidak ada hidup, hanya Israel yang punya hidup. 12 mewakili bangsa Israel, dan di dalam Perjanjian Lama 12 suku, dan di Perjanjian Baru ada 12 rasul yang mengikuti Yesus, gereja yang mengikuti Yesus. 12 juga mewakili anak-anak Tuhan. Di Wahyu ayat 21,
144.000 kali 12. Terus ada 12 pagar. 12 itu mewakili orang-orang Tuhan. Kita lihat 12 tahun di sini, di wanita dan anak perempuan. Wanita itu mulai mengalami pendarahan ketika putri pejabat rumah ibadah itu lahir. Kemudian putrinya dibangkitkan dari kematian setelah pendarahannya sembuh. Ketika wanita telah disembuhkan oleh Yesus. Jadi ini lagi lihat orang Israel dan orang kafir. Sejarah dari penebusan dan penyelamatan. Poin kedua, banyaknya dokter. Jadi Yesus berhenti untuk wanita ini. Dan Markus yang menulis ini, cerita ini, wanita ini sudah ke banyak dokter yang sampai dia tuh tidak bisa dapat mencari jawaban, mencari solusi, dan dia jadi bangkrut. Mungkin ada antara kita udah di gereja lama, datang untuk percaya Yesus, tapi ada yang lain yang tetap mencari seluruh hidup untuk mencari solusi, mencoba berbagai agama, ajaran, gereja, dan metode-metode untuk mencari jawaban dan solusi. Bukan untuk menjawab keingintahuan kita, tapi lebih kepada jawaban untuk arah dan tujuan hidup. Masalah-masalah penyakit, masa-masa langsung. Dan di pertanggapan hari ini, kebenaran adalah yang akan membebaskanmu. Saya minggu kemarin saya pernah ada cerita tentang dokter yang baik. Tapi di sini beberapa orang dokter yang dia pergi itu tidak terlalu baik. Kita manusia, orang Kristen pun kadang kita cari solusi, jawaban, bukan dari dokter yang baik, ya seperti alkohol, uang, obat-obatan, perjudian, hubungan tidak benar. Tapi ada orang yang banyak yang dengan tulus mencari kebenaran dari dokter yang benar, cari kebenaran dengan tulus. Tapi wanita ini tidak bisa dapat mencarinya. Ayub 13:4-5. Mari kita berdoa supaya gereja kita tidak menjadi dokter yang tidak berguna. Amin. Ada gereja dan tempat lain yang menghentikan rasa sakit hanya sementara dalam hal rohani, melalui kata-kata, tanda, dan mujizat yang menghibur. Tapi jangan salah paham saya, bukan berarti semua tanda dan mujizat tidak baik, tetapi tanpa firman. Tapi firman ini semua, kita cuman mencari tanda-tanda ini, kita melewati firmannya, tapi cuman
mencari penghiburannya dan obat-obat sementara untuk rasa sakit kita. Tapi yang kita sudah pelajarin minggu kemarin, kita perlu masalah-masalah kita yang berakar itu diselesaikan. Tapi hanya bisa terjadi ketika kita datang mendengarkan firman Tuhan dan menerima kuasanya. Alasan mengapa kita mencari kebenaran adalah karena hidup itu sulit. Setuju? Karena hidup tuh nggak selalu ada solusi ya. Kadang kita tanpa tujuan, kita terluka, merasa kesepian, tidak stabil, takut, dan seringkali kita ke gereja atau ke teman kita atau orang-orang dan kita cari penghiburan. Bukannya itu tidak baik, kita merasa lebih baik, tapi untuk sementara saja. Terus kita perlu tambah lagi, dan lain kali kita perlu yang lebih kuat lagi. Satu-satunya cara agar masalah mendasar kita diselesaikan itu untuk kita mencari tujuan. Percayalah firman. Satu-satunya cara untuk mencari solusi itu firman Tuhan. Ini kayaknya kedengarannya, kayaknya pendeta ngomong begini terus. Tapi baru-baru ini saya terus mengatakan, mari kita bertemu Tuhan. Kita perlu ketemu firman Tuhan. Karena banyak kali orang datang ke gereja, ke Yesus untuk cari solusi kehidupan kekal, cari berkat atau kerajaan surga. Tapi kita kadang carinya cuman tujuannya, tapi lupa prosesnya, lupa bertemu dengan Tuhan. Kita tidak peduli tentang siapa Tuhan, firman-Nya. Cuman mau tujuan utamanya, produknya. Tapi tujuan Tuhan itu untuk ketemu kita, makanya dia datang ke bumi untuk ketemu kita. Wanita itu yang punya pendarahan mungkin datang untuk penyembuhan pada awalnya. Tapi lihat Yesus ngapain. Yesus dengan waktunya pelan-pelan untuk menemuinya dan memeriksa imannya. Dan kita datang ke gereja, datang ke buat hal-hal dan tujuan kita sendiri. Tapi saya berdoa biar Tuhan berhenti untuk ketemu kita. Yesus nanya, siapa yang pegang aku? Saya. Dan pas itu wanita baru nyadar. Dan Alkitab bilang kalau dia sesungguhnya bilang ke Yesus semuanya tentang dirinya. Dan dia tuh takut sebenarnya, takut Yesus marah. Tetapi Yesus berkata, Yesus bilang imannya imanmu telah membuatmu baik. Mari kita keluar dari habis selesai dari khotbah. Mari kita pergi dengan damai. Mari kita lepaskan semua dan lepas semua beban kepada Yesus. Turunkan itu semua. Yesus akan dengan waktu dia dan nanya, siapa yang butuh? Saya. Kita datang ke firman karena firman itu ada kuasa. Kalau kita tidak mengalami kekuatan firman, itu hanya akan tinggal di kepala kita. Sekedar informasi dan pengetahuan
dan kepala kita akan jadi besar dan sombong dari pengetahuan itu. Ayub 16 ayat 2. Hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur, sialan kamu semua. Menghibur, bermeditasi, inspirasi sementara, terapi emosional, itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan lebih dari hal ini. Mari kita jangan mencari hal-hal itu aja, tapi dahuluilah firman Tuhan. Jadi pas kita kalau ingin pergi ke dokter pas sakit, ini pernah terjadi sekali pada saya. Jadi saya pusing kepalanya, dokternya marah, lihat duduknya gimana kamu duduknya nggak benar, kamu butuh mengubah sikap hidupmu, cara berdiri, cara duduk. Saya ingatkan diri saya sendiri. Dokternya serem. Kalau udah tua nanti jadi nunduk jalannya. Nah, itu bikin saya takut. Mau nggak punya dokter kayak gitu, atau maunya dokter yang lebih bilang Anda baik-baik saja, jangan khawatir, saya mengerti, jadilah diri sendiri dan lakukan apa yang Anda lakukan dan semua akan baik-baik saja, karena kamu adalah orang baik, dengan waktu akan baik-baik saja. Mau dokter yang mana? Dokter mana yang lebih gampang didengar? Lebih gampang yang bilang akan baik-baik saja kan? Hidup saja semaumu, nggak apa-apa. Lebih enak denger ya kalau kayak gitu. Jadi kita lebih senang, harga diri kayak lebih diangkat gitu ya. Tapi dokter yang marahi, dia tahu solusinya, dia peduli. Tapi kalau kita nggak ikutin instruksinya, gimana kita sembuh? Saya bukan bilang saya dokternya itu ya, jangan datang dengan masalah atau pendeta lain. Kalau solusi datang dari manusia, apa yang akan kamu katakan? Pertama, kita bisa tersinggung kan ya, kalau misalnya orang lain menyatakan kekurangan kita. 3, kalau kita bilang, oh itu masalahmu, banyak nih kekuranganmu. Kan kita tidak bisa melihat semua sisi ya dari kehidupan orang untuk menghakiminya. Jadi kadang kita tuh manusia, jangan pikir dan sukarela gitu ya. Oh oke, saya jadi dokter untuk orang sebelah atau di belakang. Mari kita bilang kepada orang sebelah dan belakang depan kayak, aku tidak bisa menjadi dokter kamu, tapi aku akan doa untukmu. Nah, saya juga ngomong ini kepadamu. Saya sudah pusing dari sikap saya. Tapi mari kita coba untuk tidak bergantung untuk orang lain untuk cari solusi atau penghiburan, karena kebenaran itu datang dari firman Tuhan. Firman yang akan bicara kepadamu apa masalah kita, dan hanya firman Tuhan yang akan memberi solusi untuk masalah kita. Jika kita belum pernah mengalami firman untuk bicara kepada kita, jadi saya berdoa biar jemaat-jemaat mengalami dan mengetahui kehidupan dari pekerjaan firman Tuhan. Jadi kita bisa bilang kalau
kalau firman Tuhan itu hidup. Kita datang ke firman ini. Dan firman sudah datang kepada kita. Ketika Yesus datang ke bumi, dia bilang, saya adalah firman. Yesus datang. Tapi kita harus datang ke dia. Seperti wanita ini. Apakah kamu siap datang ke firman? Ke dia? Siapa yang akan datang ke firman? Ke Yesus. Kadang orang seperti wanita kayak gini yang sudah mencoba segala hal sampai bangkrut. Apakah kamu merasa, apakah ada yang merasa kayak wanita ini? Tapi kadang kita datang ke Yesus pun ketika kita tidak ada siapa-siapa. Ketika kita merasa sendiri atau ditolak. Yang sadar kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal sendiri, mereka akan datang kepada Yesus. Poin 3, pertama kita bahas pendarahan dan 12 tahun. Yang kedua kita membahas dokter. Yang ketiga kita membahas iman untuk dapat memegang jubah Yesus. Markus 5, 26-28. Markus 5 ayat 26-28. Ia telah. Jadi gimana wanita ini temukan iman untuk ketemu Yesus? Di sini wanita mendengar tentang Yesus. Iman itu datang dari mendengar. Dia pikir, jadi selama saya memegang jubah Yesus, dia pikir, saya sebenarnya nggak gitu mau ketemu, saya takut. Tapi ya saya pegang aja deh, diam-diam. Kadang kita merasa kayak gitu. Kita kadang mau menghindar atau ketemu Yesus atau ketemu manusia orang-orang lain. Tapi Yesus tahu, dia berhenti. Apakah bagaimana kita mau menyentuh jubah Yesus? Amin. Jadi gimana? Saya sih sekarang pakai jubah, tapi ya ini nggak bakal bisa apa-apa. Jadi gimana kita untuk menyentuh jubah Yesus? 1 Yohanes 1 ayat 1-3. 1 Yohanes 1 ayat 1-3. Apa yang telah ada sejak mula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Rasul Yohanes bilang, kita sudah dengar, kita sudah pegang apa? Firman Tuhan, firman hidup. Dan hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami memberitakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dia bilang, mari kita bersekutu. Dan ketika kita gabung dalam persahabatan, ketika kita pegang, kita dengar dan lihat firman Tuhan, kita lagi lihat Tuhan Allah Bapa. Kita lagi dengar dari Dia, kita lagi memegang Dia. Apakah kita percaya? Apakah kita percaya kalau firman ini hidup? Wanita ini yang mempunyai pendarahan itu diberi iman untuk percaya kalau jubah itu mempunyai kuasa. Untuk kita dan saya, kita nggak bisa lihat Yesus Kristus dengan mata kita secara fisik, tapi
kita percaya kalau dia ada. Bukan imajinasi atau terpaksa, tapi apakah kita percaya kalau Yesus bersama-sama kita hari ini? Dia bekerja dalam firman, menyembuhkan dalam firman, dan Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi apakah kita bertemu dengan dia hari ini? Apakah kita bisa megang dia hari ini? Hari ini adalah hari reformasi. Hari reformasi itu hari kita berterima kasih dan mengingat reformasi yang terjadi. Apa kunci utama reformasi? Martin Luther, John Calvin. Pas mereka mulai reformasi agama ini, Kristen, tujuannya bukan buat pisahkan gereja, tapi mari kita datang ke firman, baca, mendengar, belajar, dan percaya dalam firman. Daripada dengerin tradisi-tradisi, daripada dengerin interpretasi manusia-manusia, interpretasi firman oleh manusia, ya. Daripada berdiam di kenyamanan kita bisa memegang juga itu dari mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ketika Yesus mati di salib, apa yang dia meninggalkan? Dia meninggalkan firman, darah, tapi ada sesuatu yang Yohanes tulis dengan detail. Dia meninggalkan pakaian luar dan pakaian dalam. Yohanes 19 ayat 23 sampai 24. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil, jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Ini karena itu mereka berkata seorang pada yang lain, janganlah kita membagi menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya, demikianlah hendaknya supaya genaplah. Kenapa Yohanes menuliskan ini dengan detail? Dia lagi cerita apa yang terjadi. Sebenarnya kalau kita bakal peduli nggak apa yang leluhur kita pakai gitu loh. Apa pentingnya pakaian ini? Karena Yohanes tuh lagi ngomong, saya bukan gila. Ini penebus ini pemenuhan dari perjanjian lama. Mazmur 22 ayat 18. Yohanes tuh cerita karena pas Adam dan Hawa berdosa, mereka sadar kalau mereka telanjang, dan Tuhan bikin jubah untuk mereka dari kulit binatang. Dan Yesus sebagai anak domba disembelih untuk menutupi dosa manusia. Dan dosa itu ditutup bukan dengan jubah, dengan pakaian fisik, tapi dalam rohaninya itu firman Tuhan. Mantel Elia melambangkan kuasa. Dia lepaskan mantel dia dan airnya terbelah. Ketika Elisa mengambil jubah itu, dia juga menerima kuasa. Bukan tongkat sihir ya, tapi ini kuasa Tuhan yang diwakili oleh
pakaian luar. Jadi pakaian luar itu dibagi 4. Itu menjadi 4 ya, ke 4 penjuru dunia. Dan artinya itu adalah kesatuan firman sebagai sungai yang ngalir dari Taman Eden, yang mengalir dan memenuhi dunia. Mari kita memegang jubah itu. Injil yang memberikan kita hidup. Pakaian Yesus itu melambangkan firman Tuhan yang Dia tinggalkan untuk kita, untuk kami. Ada orang yang bilang, saya sayang sama Tuhan tapi tidak tertarik untuk menerima firman, tapi lebih menarik untuk mengenal Tuhan melalui pengalaman, perasaan. Ya itu mungkin sah, tapi tidak bisa menjadi dasar yang kuat untuk mengenal Tuhan. Tidak stabil jadinya. Alkitab memberitahu kita bahwa iman itu timbul dari mendengar akan firman Allah. Jadi Tuhan ingin dari kita tuh agar kita mengenal Dia. Hosea 6, 1 ayat 6, Roma 10 ayat 17. Kalau firman itu datang dari menemu Tuhan. Dan hidup kekal itu datang dari mengenal Tuhan. Firman yang hidup. Pengalaman kita, tanda-tanda, dan testimoni harus berdasarkan firman Tuhan. Harus datang, harus dari firman Tuhan, bukan hanya itu saja dari pengalamannya. Jadi saya berdoa biar kita bisa datang untuk memegang firman Tuhan. Biar kuasa firman Tuhan mulai bekerja di hidup kami. Dan itu dimulai dari iman. Dan Yesus bilang, iman itu yang menyembuhkanmu. Wanita itu datang percaya. Mari kita berdoa. Bapa, mari kita angkat doa. Bapa, kita perlu iman itu. Dan kesimpulan, di ayat 34 dari pembacaan hari ini, Yesus bilang ke perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Firman yang keluar dari Yesus, yang dikatakan Yesus, yang Yesus katakan itu ada kuasa. Wanita ini dengar tentang Yesus, dia dapat iman, dan dia datang dan menerima konfirmasi dari firman yang keluar dari mulut Yesus. Apakah kamu percaya kalau firman itu ada kuasa? Matius 8 ayat 5 ada perwira Roma yang datang ke Yesus. Dia bilang, ya, tidak perlu datang ke Yesus hanya berkata saja. Jadi kalau perwira kan ada banyak prajurit di bawahnya ya. Dia tuh lagi ngomong, prajurit saya dan saya, ratusan prajurit, saya tidak harus datang sendiri untuk berkata. Saya berkata dan itu terjadi. Dia lagi kasih kredit ya ke Yesus kalau Yesus itu lebih besar dari dia. Kalau kata-kata saya sebagai perwira bisa memenuhi sesuatu, apalagi kata-katamu Yesus. Kalau kita menerima firman, mendengar firman, jangan hanya mendengar jangan mendengar kayak
lagi di sekolah gitu dengerin. Kalau mendengar dan menerima roh, kita bilang kalau biarkanlah firman-Mu bersihkanku, mengubahku, dan memberi solusi kepada masalah kami. Dan Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkanmu dan menyembuhkanmu. Mari kita catat Ibrani 1 ayat 1-3 tentang kuasa Tuhan. Jadi setelah Yesus menyembuhkan wanita ini, dia pergi ke anak perempuan Yairus, dan orang lain bilang dia sudah meninggal. Tapi Yesus bilang, tidak, dia belum meninggal. Dia sedang tidur. Dan dia berkata, Talita kum, anak perempuan, bangkitlah. Kita bisa lihat dalam beda-beda sisi, tapi kita harus percaya kalau Yesus tidak akan melupakan orang. Wanita melambangkan orang kafir, dan perempuan orang Israel, dan Yesus memastikan untuk menyembuhkan dua-duanya. Kita dalam rohania, orang kafir dalam hal rohania, Yesus memberikan kita kesempatan untuk datang, untuk menyembuhkan penyakit kita. Orang lain tuh pikir, orang ini meninggal. Tapi tidak, Yesus akan membangkitkannya. Percayalah pada firman untuk melihat hari itu, di mana perempuan dan wanita menemukan hidup. Mari kita juga temukan hidup dalam Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih untuk mengajarkan kita dan memberi kita kuasa dalam firman-Mu. Bapa sudah datang kepada kami, biar kita bisa memberitahukan masa-masa kita untuk bisa ketemu Bapa. Kami percaya kalau kami sudah bertemu dengan Bapa. Kami percaya kalau Bapa sudah tahu cerita kita. Bapa, kita meminta iman yang diberikan sama dengan wanita ini untuk menerima kedamaian abadi. Kita datang ke sini dengan masalah, penyakit, semua beban. Kami datang untuk menemumu. Dan kita percaya bahwa Bapa akan membangkitkan bahkan orang mati. Bapa, bangkitkan hidup kami, pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin.